Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White 23 Juni 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca firman-Mu. Kebutuhan kami terbesar adalah kehadiran Roh-Mu ya Yesus, agar kami semua dituntun ke dalam seluruh kebenaran, hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, karena kami berdoa hanya melalui nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Ben Silitonga. Silahkan, Saudara Ben. Selamat pagi, renungan pagi kita 23 Juni berjudul Mana Ganda. Ayatnya terdapat dalam Keluaran 16 ayat 22. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya. Kita ikuti bacaannya. Pada hari yang ke-6 orang banyak mengumpulkan 2 gomer untuk masing-masing mereka. Pemimpin-pemimpin mereka dengan segera pergi mendapatkan Musa dan mengadukan kepada Musa apa yang telah dilakukan. Jawabnya adalah, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Tuhan menuntut agar harinya yang suci itu dipelihara sama kudusnya seperti pada zaman Israel dahulu. Perintah yang diberikan kepada orang Israel itu harus dianggap oleh semua orang Kristen sebagai satu perintah dari Allah kepada mereka. Hari sebelum Sabat harus menjadi sebagai satu hari persediaan, agar segala sesuatu dapat dipersiapkan untuk jam-jam yang suci itu. Bagaimanapun juga, janganlah urusan kita dibiarkan mengambil waktu yang suci itu. Allah telah memerintahkan agar orang sakit dan yang menderita dirawat. Pekerjaan yang dituntut untuk meringankan beban mereka adalah satu pekerjaan rahmat dan bukan merupakan pelanggaran terhadap Sabat. Tetapi segala pekerjaan yang tidak perlu harus dihindarkan. Banyak orang dengan lalainya telah menunda sampai kepada permulaan hari Sabat perkara-perkara kecil yang sebenarnya bisa diselesaikan pada hari persediaan. Hal seperti ini janganlah terjadi. Pekerjaan yang dibiarkan sampai kepada permulaan Sabat harus tetap dibiarkan sampai Sabat berlalu. Cara seperti ini akan dapat menolong ingatan daripada yang lalai itu dan menjadikan mereka lebih berhati-hati untuk melaksanakan tugas mereka dalam 6 hari bekerja itu. Setiap pekan selama dalam perjalanan mereka di padang belantara, orang Israel menyaksikan satu mujizat rangkap 3 yang dimaksudkan untuk mengesankan pikiran mereka akan sucinya Sabat itu. Mana dalam jumlah 2 kali lipat diturunkan pada hari yang ke-6. Tidak ada mana pada hari yang ke-7. Dan persediaan yang diperlukan untuk Sabat terpelihara dan tetap mulus dan bersih. Sedangkan jikalau dibiarkan tersisa pada hari-hari yang lainnya, mana itu tidak baik lagi untuk dimakan. Di dalam keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pemberian mana itu, kita mempunyai bukti yang menentukan bahwa Sabat bukanlah ditetapkan. Seperti yang dikatakan oleh banyak orang, pada waktu hukum itu diberikan di Bukit Sinai. Sebelum orang-orang Israel tiba di Sinai, mereka telah mengerti bahwa Sabat merupakan sesuatu yang dituntut dari mereka. Dengan diperintahkannya untuk mengumpulkan mana 2 kali lebih banyak setiap hari Jumat sebagai hari persediaan untuk Sabat, di mana tidak akan ada mana yang jatuh. Sifat yang suci dari hari perhentian itu tetap diingatkan kepada mereka. Dan bila mana beberapa dari antara orang banyak itu keluar pada hari Sabat untuk mengumpulkan mana, Tuhan bertanya, "Berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku?" Alfa dan Omega jilid 1, halaman 344 sampai 346. Terima kasih kepada Saudara Ben atas penata layanannya. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku dalam Tuhan, ada pernyataan menarik dalam renungan hari ini. Kita baca kembali dalam Pulang ke Rumah, halaman 189, paragraf 2, yang berkata, hari sebelum Sabat harus menjadi sebagai satu hari persediaan, agar segala sesuatu dapat dipersiapkan untuk jam-jam yang suci itu. Hari sebelum Sabat adalah hari Jumat, dan Roh Nubuat menyatakan bahwa hari Jumat harus menjadi satu hari persediaan.
Sementara dalam pelajaran renungan pagi pulang ke rumah tanggal 22 Juni 2020, Roh Nubuat menyatakan bahwa selama 6 hari kita bersedia dan diselesaikan pada hari Jumat. Adakah Roh Nubuat bertentangan dengan dirinya sendiri? Tentu tidak. Ingat, Roh Nubuat menjelaskan dirinya sendiri. Kita baca dalam Counsels for the Church halaman 262 paragraf 5, Nyonya White menuliskan, sementara persiapan untuk Sabat harus dilakukan sepanjang minggu, hari Jumat adalah hari persiapan khusus. Jelas, jadi Roh Nubuat tidak bertentangan dengan dirinya sendiri. Kita tetap bersedia selama 6 hari. Sepanjang minggu kita bersedia, namun pada hari Jumat adalah hari persiapan khusus, karena besoknya sudah hari Sabat. Segala sesuatu harus dipastikan pada hari itu. Saking khususnya, Roh Nubuat menyatakan, dan masih dalam buku yang sama, Counsels for the Church, halaman 263, paragraf 2, yang berkata, kapanpun memungkinkan, pengusaha harus memberi karyawan mereka waktu dari Jumat siang hingga awal hari Sabat. Beri mereka waktu untuk persiapan agar mereka dapat menyambut hari Tuhan dengan ketenangan pikiran. Inilah gambaran betapa pentingnya untuk bersiap khusus pada hari Jumat. Itu sebabnya bangsa Israel pada hari Jumat dapat mengumpulkan mana ganda, sebab Jumat adalah hari persiapan khusus. Perhatikan renungan hari ini juga menyatakan dalam Pulang ke Rumah halaman 189 paragraf 4 yang berkata, dengan diperintahkannya untuk mengumpulkan mana 2 kali lebih banyak setiap hari Jumat sebagai hari persediaan untuk Sabat, di mana tidak akan ada mana yang jatuh, sifat yang suci dari perhentian itu tetap diingatkan kepada mereka. Kenapa kutipan ini penting kita baca kembali? Karena Nyonya White dengan jelas menuliskan bahwa hari Jumat adalah hari persediaan, dan karenanya hari Sabat adalah hari Sabtu. Ada banyak yang ajarkan tentang hari Sabat yang lain, yang bukan hari Sabtu. Ada hari pertama, ada hari ke-8, ada hari ke-9. Itu bukan yang Alkitabiah. Yang Alkitabiah adalah hari persediaan hari Jumat, dan hari Sabat adalah hari Sabtu. Inilah pentingnya pelajaran hari ini diberikan agar umat diingatkan untuk tidak terjerumus kepada sabat palsu. Apalagi yang Allah buat untuk ingatkan Israel akan Sabat hari ke-7? From Eternity Past, halaman 204, paragraf 1, Nyonya White menyatakan, orang Israel menyaksikan mujizat 3 kali lipat untuk mengesankan pikiran mereka akan kesucian hari Sabat. Mana jumlah ganda jatuh pada hari ke-6. Tidak ada pada hari ke-7, dan bagian yang dibutuhkan untuk hari Sabat dipelihara dengan manis dan murni. Bagaimana sikap orang Israel akan mujizat 3 kali lipat ini? Masih ada saja orang Israel yang keluar pada hari ke-7 pada hari Sabat untuk memungut. Mereka masih ada saja yang keluar pada hari Sabat untuk mencari mana. Tidak heran Allah berkata, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Bagaimana dengan kita? Roh Nubuat menyatakan dalam Testimony Treasures volume 3 halaman 22 paragraf 1 yang berbunyi, arahan dari bibir Yehova ini adalah untuk instruksi kita. Mana ganda artinya persiapan khusus, dan itu dilakukan pada hari Jumat. Instruksi ini juga untuk kita. Kita perlu bersiap khusus pada hari Jumat. Dan instruksi ini langsung dari mulut Yehova, yaitu Allah Bapa. Mari kita bersiap setiap hari dan khususnya pada hari Jumat. Sebab Testimony Treasures volume 3 halaman 23 paragraf 2 berkata, itu berarti keselamatan kekal untuk menguduskan hari Sabat bagi Tuhan. Tuhan berkata, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. 1 Samuel 2 ayat 30. Ini bukan berarti hari Sabat menyelamatkan. Perhatikan yang White kutip 1 Samuel 2 ayat 30 di mana Allah berkata, siapa menghormati aku, maka Allah akan hormati.
Allah tidak berkata siapa menghormati hari Sabat. Lalu bagaimana hubungannya? Hari Sabat adalah hari yang Allah jadikan, berkati dan kuduskan, agar kita dapat bersatu dengan Dia di dalam Anaknya. Sebab mengenal Bapa dan Anak adalah hidup yang kekal. Karenanya, mari kita bersiap untuk hari Sabat. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Allah yang kami sembah selalu hanya melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat mana ganda, persiapan khusus pada hari Jumat, karena pada hari Sabat segalanya harus sudah siap. Oleh karena itu, ya Tuhan, tolong kami masing-masing agar belajar bersiap setiap hari dan bersiap khusus pada hari Jumat, memastikan segalanya untuk jam-jam suci hari Sabat. Terima kasih dan tolong kami ya Bapa. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.